Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NIM 202561230041. Saya mahasiswa STEM Majene, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan dua materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum dan HAM yang diampu oleh Ibu Akifah Janur. Baik, materi pertama yaitu tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik. Yang dimana keterbukaan informasi publik ini itu dilatar belakangi atau dilandasi dengan pasal 28F Undang-Undang 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi guna untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Nah, kenapa sih kemudian keterbukaan informasi publik ini berkaitan dengan hukum dan HAM? Ya, kita lihat tadi dari pasalnya tersebut bahwasanya pasal 28F itu setiap orang berhak, dan dimana pada asas equality before the law bahwasanya setiap orang berhak itu mendapatkan akses informasi atau pelayanan informasi dari negara. Jadi ketika kemudian pelayanan informasi publik ini kurang atau tidak dilakukan pelayanan secara menyeluruh, maka secara tidak langsung Badan Informasi Publik ini melakukan pelanggaran HAM karena dia tidak melakukan pelayanan secara menyeluruh. Kemudian pelayanan seperti apa yang bisa diberikan dan informasi apa yang kemudian dibatasi untuk diberikan kepada masyarakat. Yang pertama, pelayanan yang bisa diberikan oleh Badan Informasi Publik yaitu menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan biaya ringan. Kemudian menjamin keakuratan dan kebenaran informasi. Yang terakhir, membuka akses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian tidak semua informasi itu bisa diakses oleh masyarakat karena apa? Adanya pembatasan hak atas informasi dan perlindungan HAM lainnya terkait dengan hak atas privasi publik atau privasi individu. Kemudian hak atas rasa aman dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, hak itu tidak bisa diakses informasinya karena dilakukan pembatasan agar setiap orang terjamin privasi dan keamanannya. Kemudian menurut Badan Keterbukaan Informasi Publik bahwasanya terdapat 300 lebih badan pelayanan informasi publik, masih ada 30-an yang tidak melakukan pelayanan secara maksimal. Itu menandakan apa? Bahwasanya badan pelayanan publik ini tidak memenuhi standar pelayanan publik. Dari 300-an itu 30 lebih yang tidak melakukan pelayanan publik. Secara tidak sadar mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena dia tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Menurut saya kemudian terkait dengan beberapa badan pelayanan publik yang tidak melaksanakan tugasnya atau tidak memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, itu sangat-sangat kurang etis atau sangat tidak etis lah. Karena apa? Dia melakukan pelanggaran HAM. Dia secara sadar maupun tidak sadar telah melanggar hak-hak masyarakat. Kemudian menurut saya solusi yang bisa saya berikan itu adalah persyaratan memasuki Badan Informasi Publik. Seharusnya yang melakukan tugas dalam Badan Informasi Publik ini itu orang-orang yang paham bahwasanya informasi publik ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hak setiap masyarakat untuk memperoleh atau mendapatkan informasi. Jadi itu tidak hanya tentang informasi, tetapi juga ada hak-hak di dalamnya. Jadi untuk pelayanan informasi publik ini persyaratan masuknya itu haruslah orang-orang yang paham tentang hal tersebut. Jadi tidak hanya orang-orang biasa saja yang masuk di dalam Badan Informasi Publik ini. Karena apa? Ya kita lihat kembali kasusnya
di pusat badan informasi publik itu terdapat 30-an lebih yang tidak melakukan pelayanan publik secara tepat. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang dimana undang-undang ini itu dilandasi atau dilatar belakangi dari pasal 28D ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, bahwasanya negara secara konstitusional itu memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan atau akses keadilan terhadap setiap masyarakat tanpa memandang ekonomi, memandang ras, suku, maupun secara kelompok itu sendiri. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini bertujuan untuk memberikan akses bantuan hukum terhadap masyarakat, dan dimana kenapa kemudian undang-undang ini berkaitan dengan hukum dan HAM? Karena Undang-Undang tahun 2016 ini itu merupakan keterkaitan dari keadilan itu sendiri, bahwasanya keadilan dalam asas access to justice yang merupakan turunan dari pasal 27 ayat 1, bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan keadilannya masing-masing. Nah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini itu memberikan keadilan secara cuma-cuma terhadap setiap masyarakat, dan dimana negara tidak hanya mengakui hak atas bantuan hukum, tetapi juga menyediakan pendanaan bantuan hukum melalui APBN, kemudian menjamin kualitas layanan bantuan hukum melalui mekanisme akreditasi lembaga bantuan hukum, kemudian menegaskan peran negara sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum ini. Adapun implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini terkait bantuan hukumnya, implementasinya itu sudah terpenuhi secara menyeluruh, tetapi kemudian masih terdapat mekanisme-mekanisme yang kurang dari pelayanan bantuan hukum ini. Karena apa? Kita lihat beberapa kasus bahwasanya masyarakat Indonesia itu kurang lebih masyarakat awamnya tidak mengetahui bahwasanya ada bantuan pelayanan hukum atau bantuan hukum. Jadi menurut saya kemudian solusi yang bisa saya berikan terkait dengan undang-undang ini, bahwasanya si badan pelayanan hukum ini atau badan bantuan hukum ini lebih memberikan informasi, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat awam yang tidak mengetahui bahwasanya ada bantuan hukum. Jadi beberapa perkara-perkara di bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara itu masyarakatnya tidak mengetahui bahwasanya ada loh bantuan hukum tersebut. Jadi hak-haknya itu dalam keadilan dia tidak mendapatkan bantuan hukum. Karena apa? Dia tidak mengetahui bahwasanya ada LBH, lembaga bantuan hukum. Jadi masyarakat tersebut secara tidak langsung itu keadilannya tidak terpenuhi. Jadi perlindungan hak atas keadilan ini itu tergantung dari masyarakatnya juga, bahwasanya masyarakat juga harus mengetahui bahwa lembaga bantuan hukum ini itu sudah tersedia, jadi bisa diakses kapan saja agar keadilan dari masyarakat tersebut terpenuhi dan terlindungi. Demikian paparan dari materi saya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik, agar kiranya Badan Pelayanan Informasi Publik ini melakukan tugasnya lah secara menyeluruh. Jangan hanya menyediakan informasi tetapi kemudian tidak menyadari atau bahkan tidak mengetahui bahwasanya informasi ini merupakan hak-hak manusia atau hak secara menyeluruh masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia. Kemudian terkait dengan materi yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yakni mengenai bantuan hukum, agar kiranya
lembaga bantuan hukum lebih memberikan sosialisasi dan informasi bahwa penyediaan akses lembaga bantuan hukum itu sudah ada terhadap masyarakat yang belum mengetahui bahwa kiranya sudah ada lembaga bantuan hukum tersebut. Jadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu kiranya sudah terpenuhi. Karena apa? Masyarakat bisa mengetahui bahwasanya dia bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa memandang ras, ekonomi, sosial maupun kelompok. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.